Silakan Bu. Ya, berarti untuk kasus 2 di sini pemeran sebagai coachnya yaitu Bu Haji Robihat. Untuk coachi atau muridnya itu Fapurna Irawan, dan sebagai pengamat saya sendiri Rayu Prasasti. Di sini permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dalam rangka diskusi pada sesi latihan untuk modul coach ya. Nah, di sini kita diusahakan harus sudah selesai untuk konsep daripada masing-masing kasus untuk coachnya. Baik, kita mulai saja dari kasus 1 sesuai dengan pembagian tugas. Bisa dibacakan pelajaran tugasnya. Kasus 1 itu Ya. ada seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya. Di sini coach itu saya sendiri, untuk coachnya Bu Haji Robihat, untuk pengamat Fapurna. Di sini solusi utamanya berarti yang pertama menghubungi bahasa Inggris. Kalau dari saya sih cukup untuk kasus 1. Barangkali dari Ibu Haji atau Ibu sendiri yang sebagai coach ada tambahan lagi untuk kasus 1. Kalau saya cukup sih. Cukup ya Bu ya? Oke. Sekarang kita untuk membahas di kasus 2 ya, dengan konsep coaching model IRTA. Nah, di sini sebagai coachnya adalah saya sendiri, coachnya Fapurna dan pengamatnya belajar. Ya. Kasusnya, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Kira-kira itu masalah anak itu apa? Tidak mau mengikuti kelas privat. Masalah itu. Alasannya? Alasannya gitu ya. Ya. Tetapi dia juga punya keinginan agar dia tidak terlalu disindir berarti Ya. ya. Dan nilainya sesuai kemampuan jangan melihat karena dia tidak ikut les. Ya, nah untuk solusinya di sini saya akan pertama kita menanyakan kenapa tidak ikut kelas seperti yang lain gitu ya. Yang kedua ya, mungkin kita juga akan kan dia merasa nilainya lebih jelek daripada yang kita juga harus menanyakan kepada guru yang lain bagaimana kemampuan dia di bidang pelajaran yang lain. Cukup Bu di kasus 2 berarti ya. Ya, Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon izin Ibu ya, Ibu Layu dan juga Ibu Haji, karena saya kebagian di kasus 3, saya akan membacakan dulu seperti apa kasus 3. Adapun untuk pemerannya nanti ketika kita membuat sebuah videonya, untuk coach itu saya sendiri, coachingnya Ibu Layung nanti, dan pengamatnya Ibu Haji. Adapun kasusnya di sini rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Solusi dari masalah ini menurut saya dulu, nanti barangkali kita bisa kasih masukan. Nanti diarahkan guru atau teman kita itu mungkin dalam menggunakan bahasa ketika dia mengeluarkan argumen kepada pengawas itu. Kemudian yang kedua, selain bentuk atau gaya bahasa juga, yang kedua solusi dari kita yang akan diarahkan itu tentunya ada ungkapan meminta maaf baik itu kepada kepala sekolah maupun kepada pengawas tersebut. Barangkali Ibu diskusi untuk sesi 1 kita rasa cukup ya Bu ya. Tinggal kita memantapkan konsep kita untuk nanti pembuatan video. Iya. Mudah-mudahan nanti kita dalam pelaksanaannya lancar ya Bu ya. Banyak mohon maaf apabila hari ini barangkali ada ucapan yang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Bu, Pak Purna. Oh iya. Direkam terus langsung untuk praktekan lagi aja kayak tadi.
Ya. Baik, Ibu Haji dan juga Ibu Layung, kita mulai saja ya untuk praktik coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Hajah Ani, dan yang kami hormati Bapak PP 78 Pak Kusuma Dewi Prasetya yang saya hormati, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan CGP di kelompok 2 khususnya, yaitu Ibu Hajah Robihat dan Ibu Layung. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan atau diskusi dengan lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah cuaca terang walaupun aliran listrik belum menyala, tapi kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada kita semua. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dikasih satu ini untuk yang berperan sebagai coach adalah Ibu Layung ya. Sedangkan untuk coachingnya itu Ibu Hajah Robihat, dan untuk pengamatnya saya sendiri. Dipersilahkan. Rina, sedang apa? Boleh kita ngobrol di ruang BK, tetapi agak sedikit lama, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa Bu, boleh, nggak apa-apa. Gini nak, Ibu mendengar ada perlombaan pidato dalam bahasa Inggris ya. Katanya ada permasalahan. Kenapa nak? Betul Bu, sekarang saya masih belum percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Terima kasih Ibu sudah perhatian sama saya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa harapan dari hasil diskusi hari ini? Saya ingin solusi agar memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Ada lagi selain dari permasalahan itu? Tidak Bu, hanya itu saja. Baik, coba sekarang Rina ceritakan apa yang Rina sedang rasakan saat ini. Saya merasa takut gagal atau tidak bisa menjadi juara dalam kompetensi tersebut. Oh begitu, apa yang membuat Rina merasa takut gagal? Saya merasa kalau dalam pengucapan bahasa Inggris saya masih belum fasih. Nah sekarang, apa yang akan dilakukan Rina agar dalam pengucapan bahasa Inggrisnya itu lancar? Nah, justru di sini saya bingung, Bu. Harus apa dulu yang saya lakukan? Apa yang menjadi prioritas utama yang disiapkan agar tujuan utamanya Rina itu tercapai? Pertama, saya mungkin akan berdiskusi dulu dengan guru bahasa Inggris untuk menentukan jadwal latihan. Kedua, saya akan lebih sering mendengar bagaimana cara pengucapan setiap kata yang benar. Nah, itu langkah-langkah atau strategi yang baik untuk Rina sebetulnya. Kira-kira ada hal lain selain membuat jadwal latihan dan listening di rumah? Mungkin saya akan melihat video-video mengenai berpidato dalam bahasa Inggris. Oke, apakah dengan cara ini membantu Rina untuk lebih percaya diri? Iya Bu, dengan latihan, mendengar dan melihat saya lebih mudah untuk mempelajari bagaimana pengucapan bahasa Inggris sehingga saya mampu untuk percaya diri untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris. Nah, dari diskusi hari ini, apakah Rina bisa menceritakan kembali apa yang Rina lakukan berikutnya? Saya akan menghubungi guru bahasa Inggris untuk berlatih mengenai bagaimana pengucapan kata dalam bahasa Inggris. Terus saya akan sering berlatih dengan cara mendengar dan melihat yang berpidato dalam bahasa Inggris lewat video.
Wah, sangat luar biasa sekali dengan apa yang Rina capai dari hasil diskusi hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan Rina lakukan untuk menjalankan rencana Rina hari ini? Hari ini saya akan langsung menghubungi guru bahasa Inggris setelah pulang sekolah untuk menentukan jadwal belajar. Siapa yang akan membantu Rina untuk menjalankan komitmen ini? Saya mau meminta Rini, Bu, untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu mendengarkan saya dalam latihan berpidato. Karena Rini selalu bagus dalam pelajaran bahasa Inggrisnya. Oke, ini ide yang baik sekali ya. Kamu bisa pasti mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Semoga lancar ya nanti. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Layung dan juga Ibu Haji Robihat yang sudah mempraktikkan kasus ke-1 daripada kegiatan coaching ini. Langsung saja saya berkomentar ya Bu ya. Ya. Setelah saya tadi mengamati dari percakapan yang Ibu lakukan berdua, yaitu sebagai praktik dari kasus ke-1. Adapun untuk tujuan di sini dalam pelaksanaan coachingnya, yaitu ada kata di sini saya mungkin akan berdiskusi dulu dengan guru bahasa Inggris untuk menentukan jadwal latihan. Kemudian yang kedua, saya akan lebih sering mendengar bagaimana cara pengucapan setiap kata yang benar. Itu sudah tersampaikan ya Ibu. Tadi saya sudah mendengarnya juga. Kemudian untuk identifikasi, di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi si coach itu sendiri. Di mana di sini tadi dikatakan mungkin saya akan melihat video-video mengenai berpidato dalam bahasa Inggris, dan juga dengan latihan mendengar melihat saya lebih mudah untuk mempelajari bagaimana pengucapan bahasa Inggris sehingga saya mampu untuk percaya diri. Itu yang masuk ke dalam identifikasi. Kemudian rencana aksinya tadi dikatakan oleh Koci, saya akan menghubungi guru bahasa Inggris untuk berlatih atau belajar mengenai bagaimana mengucapkan kata dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Adapun untuk tanggung jawabnya, saya mau meminta Ibu mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu mendengarkan saya dalam berlatih pidato. Itu barangkali komentar dari saya, di mana kasih satu ini menurut saya sudah luar biasa. Ibu Layung dan Bu Haji Robihat, terima kasih. Dan cukup sekian barangkali untuk kasus 1 ini. Ya, berarti untuk kasus 2 di sini pemeran sebagai coachnya yaitu Bu Haji Robihat. Untuk coachi atau muridnya itu Pak Purna Irawan, dan sebagai pengamat saya sendiri Layung Prasasti. Di sini. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Hari ini kita ngobrol, mungkin agak lama. Kamu nggak apa-apa? Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya sudah merasa senang dengan pelajaran matematika, tapi tetap saja saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru itu, Bu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana perlakuan tidak adilnya itu. Kalau gurunya sih baik ya Bu ya, cuman sayanya aja yang kurang nyaman ketika guru terus menyindir murid yang tidak mau ikut les privat dengannya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa nyaman belajar dengan guru itu? Saya sih cuma dengerin aja kalau disindir murid yang tidak ikut les privatnya itu Bu. Bagaimana dengan guru yang lainnya? Kalau untuk guru yang lain nyaman-nyaman aja sih Bu, apalagi tidak menyindir
murid yang tidak ikut les privat dengannya. Oke, berarti kamu sudah tahu nih ya penyebabnya kamu merasa tidak nyaman belajar dengan guru itu. Terus ada lagi gak yang kamu pikir yang menjadi hambatan kamu dalam kenyamanan belajar dengan guru itu? Sepertinya nggak ada, Bu. Bapak gurunya baik, mau membimbing kami dengan sabar agar murid menjadi lebih paham dan selalu mengajak murid-murid untuk mengikuti les privatnya. Cuman sayanya aja yang tidak mau ikut les privatnya itu. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini Bu, banyak yang ada di kepala saya, cuma saya jadi bingung. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi skala prioritas? Yang pertama, saya akan menemui guru matematika untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar saya bisa mengikuti les privatnya itu. Kemudian yang kedua, membuat jadwal dengan Bapak guru matematika agar waktu saya mengikuti les tidak bentrok dengan jadwal yang lainnya, Bu. Nah, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal dengan guru matematika? Biasanya sih saya mereview pelajaran dari guru. Nah, dari diskusi hari ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya mau meminta bantuan Asep, teman saya yang sudah mengikuti les privat matematika untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam pelajaran les privat matematika ini, Bu. Nah, hasil dari observasi yang saya amati, itu langkah-langkah Tirtanya itu ada ya. Yang pertama itu tentang tujuan, menyampaikan tujuan kucingnya. Yang itu dalam menyampaikan tujuan terkomunikasikan dengan jelas. Jadi di situ disebutkan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedua, identifikasi. Pertanyaan yang diajukan sudah sangat mengarah pada identifikasi sehingga mampu memudahkan siswa untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, rencana aksi. Dalam memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi itu sangat jelas sehingga siswa mampu merencanakan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Yang keempat, yaitu tanggung jawab. Di sini pertanyaan untuk komitmen atau tanggung jawab siswa tersebut memang di sini secara jelas dikatakan bahwa siswa tersebut akan berkomitmen dengan apa yang sudah direncanakannya. Mungkin itu saja dari hasil pengamatan dari saya. Silakan Pak Purna. Dan kita lanjutkan ke kasus yang ketiga. Sama halnya seperti kasus Habib dan Buddha. Untuk memulai kegiatan praktik di kasus ketiga ini, saya dipersilakan kepada pengamat Bu Haji Robihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini akan membahas kasus yang ketiga, yaitu yang akan diperankan oleh Pak Purna Irawan dan Ibu Layu, di mana di sini Pak Purna berperan sebagai coach dan Bu Layung sebagai coachinya dan saya sendiri sebagai pengamat. Kepada Bu Layung dan Pak Purna Irawan dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Haji. Baik. Assalamualaikum Bu Layung. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Iya, Bu Layung katanya kemarin mau cerita nih. Coba gimana Bu ceritanya? Kemarin itu saya disupervisi oleh pengawas. Nah, setelah disupervisi, saya kena teguran dari pengawas. Oh, tegurannya seperti apa, Bu? Nah, beliau bilang, kenapa pada saat saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks? Padahal saya mengajar tentang pengamatan lingkungan sekolah. Lalu pengawas bilang kepada kepala sekolah, sehingga saya ditegur langsung oleh kepala sekolah. Begitu Pak Pur, mungkin Pak Pur bisa bantu saya untuk mencarikan solusi. Oh, begitu ya Bu ya. Padahal saya rasa Ibu sudah memiliki potensi yang sangat luar biasa Bu dalam mengajar tanpa buku teks dengan memanfaatkan sumber daya sekolah sebagai acuan lainnya. Ketika kemarin Ibu mengajar, apakah sudah mengacu kepada kurikulum Bu?
Sudah Pak, sudah sesuai bahkan. Cuman saya menggunakan lingkungan di luar kelas. Tapi pengawas bilang, kenapa tidak memakai buku teks? Padahal saya menggunakan kompetensi dan kurikulum yang sudah sesuai. Ternyata pengawas tetap tidak mau menanggapi apa yang saya komentari itu, tanggapan itu. Harusnya ada buku sumber, buku teks, begitu Pak. Oh begitu ya. Jadi harapan Bu Layung dari diskusi kali ini apa Bu? Harapan saya bisa menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa ngajar saya ini sudah lumayan benar mungkin ya Pak ya. Kadang-kadang saya menggunakan media di luar buku teks karena anak-anak terlalu bosan untuk melihat buku teks terus. Oke Bu. Sekarang apa yang menjadi prioritas utama itu untuk disiapkan agar tujuan utamanya tercapai Bu? Saya akan melakukan diskusi langsung dengan kepala sekolah sepertinya dan akan berusaha memperbaiki diri dalam hal menyampaikan pendapat agar lebih efektif dan tidak menyinggung orang lain. Nah, kalau menurut saya itu langkah-langkah baik untuk Ibu lakukan. Selain diskusi langsung dengan kepala sekolah dan juga berusaha memperbaiki cara menyampaikan pendapat, apakah ada hal lain selain itu? Ada sih Pak. Saya akan usahakan setiap pembelajaran menggunakan buku teks sebetulnya walaupun di luar lingkungan kelas. Oh iya, oke. Apakah dengan cara tersebut bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Ya, bisa Pak. Karena dengan langkah tersebut saya bisa lebih paham bagaimana cara menyampaikan pendapat agar orang lain tidak tersinggung. Kemudian dengan adanya buku teks pada setiap pembelajaran akan lebih memperkuat sumber belajar khususnya bagi anak. Nah, kalau menurut saya dari diskusi kali ini, apakah Ibu bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, saya akan menemui kepala sekolah. Selanjutnya belajar mengenai cara menyampaikan pendapat dengan efektif dan menggunakan buku teks setiap pembelajaran. Itu sangat luar biasa Bu, dengan apa yang Ibu capai dari hasil diskusi kali ini. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Hari ini juga mungkin saya akan menghubungi kepala sekolah untuk melakukan diskusi. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya adalah wakil kepala urusan kurikulum untuk mengingatkan saya tentang komitmen dan membantu saya pada saat diskusi dengan kepala sekolah. Nah, ini ide bagus Bu. Saya sangat salut sama Ibu. Semoga apa yang sudah direncanakan diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa membantu Ibu dalam memecahkan permasalahan tersebut. Saya ucapkan semuanya semangat Bu Layung. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih untuk Pak Purna dan Bu Layung yang telah membahas pada permasalahan kasus 3. Unsur tujuannya sudah sangat jelas, di mana ketika beliau ditegur, beliau bilang apa yang akan dicapai pada diskusi hari ini. Untuk identifikasi masalahnya di sini dijelaskan juga, saya akan melakukan diskusi langsung kepada kepala sekolah ketika ditanya skala prioritas apa yang akan dilakukan oleh ibu guru tersebut. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Sangat luar biasa sekali kasus 3 yang dikemas oleh Bu Layung dan Pak Purna Irawan. Mungkin itu Pak Purna dalam kasus 3 saya sebagai pengamat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Haji dan juga Bu Layung yang sudah melakukan secara bersama-sama untuk kasus 1, 2, dan 3. Tanggapan juga sudah disampaikan atau komentar